Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Akuntansi Learning Video. Di video kali ini kita akan membahas mengenai praktik PSAK 30 yaitu akuntansi leasing yang meliputi pengakuan, pengungkapan, dan pencatatan. Bersama dengan kelompok 5 yang beranggotakan Risma Purwanti, Vina Novitasari, dan Verly Arlita. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu leasing? Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan yang bisa berupa penyediaan barang modal dengan cara sewa guna usaha dengan finance lease atau opsi ataupun sewa guna usaha operating lease atau tanpa hak opsi. Selanjutnya yaitu pengakuan awal atau lease. LIS mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dalam kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jika nilai kini lebih dari nilai wajar pada sewa pembiayaan. Sebagai contoh, jika nilai wajar aset adalah sebesar 100 juta dan nilai kini pembayaran sewa minimum adalah 97 juta, maka jurnal yang dicatat lise pada awal sewa adalah sebagai berikut. Di sisi debit, aset sewa pembiayaan sebesar 97 juta. Dan di sisi kredit, liabilitas sewa pembiayaan sebesar 97 juta rupiah. Pada saat pengakuan awal, nilai liabilitas yang diakui sama dengan nilai aset kecuali telah terdapat pembayaran atas sebagian liabilitas. Jika nilai wajar aset sebesar 97 juta dan LIS sudah membayar uang muka sebesar 10 juta, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Aset sewa pembiayaan sebesar 97 juta di sisi debit pada uang muka sewa sebesar 10 juta dan liabilitas sewa pembiayaan sebesar 87 juta di sisi kredit. Selanjutnya yaitu pengungkapan akuntansi leasing. Pengungkapan transaksi LIS menurut PSAK 30 bahwa pengungkapan yang layak harus dicantumkan atas laporan keuangan mengenai 1. Jumlah pembayaran sewa guna selama setahun berjalan yang dibebankan sebagai biaya sewa. 2. Jumlah pembayaran sewa guna usaha yang harus dilakukan paling tidak 2 tahun berikutnya. 3. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa guna usaha. 4. Keuntungan atau kerugian yang ditanggung beserta amortisi yang sehubungan dengan transaksi sell and leasing back. 5. Ikatan-ikatan yang penting dipersyaratkan dalam perjanjian sewa guna usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencatatan dan juga contoh dari pencatatan piutang. Berikut merupakan contoh soal pembahasan. Dalam pengakuan dan pencatatan PD Federal International Finance atau FIF, cabang Manado menggunakan model akuntansi leasing kapitalis, lebih tepatnya model pembiayaan langsung. Dalam hal ini, penerapan akuntansi piutang oleh PT FIF cabang Manado telah disesuaikan dengan PSAK nomor 30 tahun 2011 tentang sewa. Contoh pada tanggal 27 September 2015, PT FIF melakukan transaksi direct finance lease atas aktiva kendaraan bermotor dengan harga on the road atau OTR sebesar 22.950.000, kemudian asuransi sebesar 3,10% dari harga OTR selama 2 tahun, margin 9,50% dari OTR selama 2 tahun. Maka perhitungannya yaitu sebagai berikut. OTR-nya sebesar Rp22.950.000 dijumlahkan dengan biaya asuransi sebesar 3,10% dikali 2. Asuransi diperoleh dari biaya OTR selama 2 tahun dikali 3,10%, maka diperoleh harga Rp711.450.000, kemudian dikalikan 2, maka hasilnya yaitu Rp1.422.900. Setelah memperoleh harga beli sebesar Rp24.372.900, maka dikurangi lagi dengan DP murni sebesar 10%, yaitu diperoleh hasil senilai Rp2.295.000.
Maka harga perolehannya yaitu Rp24.372.900 dikurangkan dengan Rp2.295.000, diperolehlah harga Rp22.077.900. Setelah diperoleh harga perolehan, OTR kembali lagi dibagikan dengan margin sebesar 9,50% dikali 2, dapatlah hasilnya yaitu senilai Rp4.360.500. Maka diperoleh hasil akhir pembiayaan sebesar Rp26.438.400. Lalu kita akan membahas contoh transaksi untuk mencatat list. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Piutang list di sisi debit sebesar Rp26.438.400, pada aktiva sebesar Rp22.077.900, pada pendapatan bunga diterima di muka sebesar Rp4.369.500. Nah, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Stay tuned and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.